Setelah kita membahas tentang Suriah kemarin, ketika membedah beberapa data teman-teman, bahwa di Suriah itu ada sekitar 700.000 kurang lebih umat muslim Sunni yang dibantai oleh Rafidah. Masih saja ada orang yang membela dengan kalimat, artinya kalau kita tidak mendukung Iran berperang dengan Israel, berarti kita tidak mendukung kemanusiaan. Karena apa? Israel telah membantai anak-anak, warga sipil, baik dari perempuan sampai lansia di Palestina sana, di Gaza. Jadi kita tidak mendukung Palestina katanya apabila tidak mendukung Iran, seolah-olah Iran ini adalah perwakilan kemerdekaan Sunni. Fakta pahit yang perlu kalian simak adalah ketika saya memberikan fakta data bahwa Iran jauh lebih busuk dan lebih jahat daripada Israel, mereka menormalisasi seolah-olah kemana loyalitas kita apabila tidak mendukung Iran. Ini pertanyaan pincang teman-teman, yang dimana kita ini mendukung Iran untuk menghancurkan Israel dan juga mendukung Israel untuk menghancurkan Iran. Yang dimana di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah perdamaian di atas dunia, tidak ada yang lebih pantas untuk kita perjuangkan selain kemerdekaan Palestina. Dan kemerdekaan Palestina apabila kita meneriakkannya dengan cara perang, maka tidak akan pernah berkesudahan. Yang dimana Israel didukung oleh beberapa negara kuat lainnya seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, dan Australia. Ada beberapa negara yang sudah mendukung negara ini. Bahkan Indonesia pun, Presiden kita Prabowo Subianto telah memberikan deklarasi bahwa Amerika adalah sekutu Indonesia. Bahkan terlebih lagi, pimpinan PBNU, ulama di Indonesia, gus-gusan di Indonesia, itu erat menjalin hubungan dengan Zionis, dengan Israel. Artinya apa? Indonesia, kalau kita berbicara masalah keberpihakan, di Indonesia tersendiri masih ada golongan-golongan elit di Indonesia yang berkubu dengan Amerika ataupun Israel. Jadi berdiri dengan siapa mereka? Oh, kita benci Amerika, kita perangi Amerika. So iya sekalian ingin perang dengan Amerika, Indonesia. Netizen nih, netizen terkhusus. Bahkan ada netizen dari Madura ya, dia menjapri menjapri Donald Trump dengan kalimat yang sangat lucu seperti ini. Lo, Trum, di lekas-lekas bayi Trum, dapat direng baturan Trum. Engkau akan pada apa sedang kancah. Cek ampo ngebom dan badan. Cek ampo ngebom dan badan. Apa cek pas kapi apa kembet di beun ya jora tu nyari ya. Banyak apa sedang kancah bolan Trum. Ya bersekitar abini, bedaanan segi kene. Apa main bom-boman ban seroban daya. Pokok kau tak coba meroja Trum. Ambo cek ampo ngebom dan badan. Daya. Pasken karo seti olah Arya. Ya, di situ dimana orang-orang kita ini dengan tingkahnya yang absurd membuat kita tertawa sebenarnya. Cuman ini bukan sesuatu yang lucu ketika netizen Indonesia teriak-teriak hancurkan Amerika. Di Amerika sana saudara muslim kalian banyak. Ada sekitar 2.000 kurang lebih masjid yang ada di Amerika sana dan berkembang pesat Islam di sana. Serius mau kalian hancurkan? Ingin Amerika hancur? Perhatikan ya, perhatikan ketika kita berbicara masalah perang, maka yang lahir di antara peperangan adalah penderitaan, sakit hati, dendam, kekacauan, kerusakan, dan berbagai macam kehancuran lainnya. Ya, perhatikan ketika dakwah melalui ilmu pengetahuan, melalui dialog yang dilakukan oleh orang-orang muslim di Amerika sana, jutaan orang sudah memeluk agama Islam dan iya mau kalian hancurkan di situ. Tapi kalau kalian memperhatikan muslim Sunni di Iran, masjid-masjidnya dihancurkan. Masjid-masjidnya dibakar. Masjid-masjidnya diruntuhkan, dibom. Ulama-ulamanya diculik, dizolimi, dianiaya, dibunuh, dan berbagai macam hal yang menyakitkan lain. Itu yang terjadi di Iran. يا الله يا زلمه اسمك يا الله والله ما سوينا شيء اقسم بالله ما سوينا شيء ما نسوي شيء مش مصريه مش مصريه تبوسك احسن منيك وخمس سبعة مش مصريه مش مصريه لا. Masihkah kalian menganggap Iran itu sebagai negara Islam yang melukai, menyakiti, menyiksa umat muslim Sunni?
Perhatikan teman-teman, ketika umat Islam, terkhusus Sunni ini, hilang sensor kepada takiyah Syiah, maka orang-orang Syiah akan dengan mudah membodoh-bodohi kita. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه اون ثلاثه شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Faqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Oh, kita loyal sama Iran. Iran berperang dengan Israel. Dari tahun 1948, kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, sampai hari ini, tercatat yang dibantai oleh orang-orang Israel lebih dari 100.000. Tapi, perhatikan baik-baik, umat Muslim Sunni di Ardus Syam yang dibantai oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah Rafidah, lebih dari 1 juta umat. Berbicara masalah kemanusiaan, 10 kali lipat orang-orang Syiah Rafidah lebih kejam daripada orang Israel. Iya, Iran itu kan dibantu oleh Amerika. Tuh, Amerika lagi. Memang betul, Iran pernah dibantu oleh Amerika untuk membantai di beberapa negara di Ardus Syam. Artinya apa, teman-teman? Apakah kita sampai saat ini masih berpikir bahwa Iran, Israel, Amerika, mereka berperang? Sedangkan mereka ini kerabat dekat. Mereka ini saudara. Israel dan Iran saudara. Tapi umat Muslim sekarang banyak yang terkecoh. Konyol bukan? Ya konyol. Tapi dipercaya bagi umat bahwa sekarang mereka tengah berperang. Iya, namanya saudara, rebutan harta, rebutan dunia, bertengkar. Saudara bisa bunuh-bunuhan sebagaimana anak Nabi Adam yang dimana membunuh satu sama lain karena apa? Sama halnya seperti itu, teman-teman. Tapi satu hal yang perlu kalian catat, bahwa kelak di akhir zaman Israel dan Syiah akan berkolaborasi jadi satu membangkitkan Dajjal dari Isfahan, Iran. Nabi yang bilang, tapi seperti apapun kita berusaha untuk mengingatkan umat dari betapa bahayanya orang-orang Israel ataupun Syiah, maka mereka ini akan banyak yang buta. Pasti masih akan banyak yang buta. Karena apa? Tidak mau melek kepada sejarah. Dan mereka tidak mau menelaah sejarah lagi. Karena di Indonesia, teman-teman, berita tentang Iran saat menjajah di Ardus Syam minim pemberitaan. Tetapi ketika Israel menjajah Palestina, beritanya luar biasa. Entah kenapa pemberitaan banyak yang ditutupi. Seolah-olah Iran tidak melakukan tindakan kejahatan yang jauh lebih parah daripada Israel. Ada apa? Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Namun, pihak media ataupun pemberitaan, dokumentasi sejarah di PBB, di internasional, ataupun di Suriah sendiri sudah memiliki catatannya. Dan bahkan dengan kematian Ali Khamenei, warga Suriah ataupun warga Iran banyak yang bersuka cita. Begitu, teman-teman. Kalau kalian gimana? Masih menganggap Syiah Islam? Ada yang salah dengan cara pikir kalian?